Belajar coding itu susah nggak sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering muncul di kolom komentar bagi pemula, kemudian juga di forum sharing Telegram. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulas atau menguraikan sedikit sesuai dengan pengalaman saya selama ini dari nol sampai saya yakin bahwa saat ini saya bisa eh, paham tentang coding. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Pada video kali ini saya akan coba sharing tentang pengalaman saya belajar coding atau belajar bahasa program dari nol sampai dengan saat ini yang saya yakin bahwa saya pahami tentang coding ataupun bahasa program. Sehingga saya harapkan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat juga bagi teman-teman pemula agar teman-teman juga bisa untuk belajar, bisa memahami dan juga bisa kembangkan dalam membuat suatu aplikasi. Dan juga saya ingin beritahukan kepada teman-teman apa yang saya belajar ini, yang saya belajar tentang bahasa program itu saya tidak pernah belajar melalui pendidikan formal ya. Jadi saya tidak pernah mengambil jurusan programmer. Tetapi semua ini saya belajar secara otodidak. Tentunya memang saya juga sering sharing sama teman-teman yang berpengalaman ya, teman-teman yang lulusan programmer. Tetapi itu pada kondisi tertentu ya, saya sharing, saya ada kendala-kendala saya menanyakan. Nah, selebihnya itu saya belajar dari Google, dari YouTube. Nah, saya harapkan pengalaman yang akan saya ceritakan pada kesempatan kali ini akan bermanfaat bagi teman-teman yang punya keinginan besar untuk belajar untuk menjadi seorang programmer. Jadi, pada prinsipnya, jika ada suatu pertanyaan, susah nggak sih? Sesuatu itu susah nggak sih? Jadi bisa dikatakan susah jika sesuatu itu belum kita ketahui. Tapi dapat dikatakan mudah jika sesuatu itu kita sudah memahaminya. Jadi susah tidaknya itu relatif tergantung bagaimana kita mau berusaha. Yang pertama mencoba sampai kita bisa. Nah pada saat yang awalnya kita tidak mengetahui apa-apa itu pasti akan menjadi susah. Tetapi saat kita berusaha dan pada akhirnya kita bisa, maka sesuatu itu pastilah mudah. Seperti yang teman-teman lihat di layar video ini ada suatu tulisan, satu kalimat ya. Anything worth having takes time. Nah, jadi sesuatu itu memang membutuhkan proses, tidak serta-merta apa yang kita mencoba langsung bisa, tapi kita membutuhkan waktu. Jadi kita membutuhkan waktu untuk bisa gitu. Jadi ada proses belajar dengan waktu tertentu untuk sesuatu itu bisa. Sekarang kita kembali ke coding atau bahasa program. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya kenapa disebut bahasa program? Jadi kalau kita lihat dari arti katanya, bahasa adalah suatu alat untuk berkomunikasi. Jadi misalkan gini, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, saya memerintahkan seseorang, tolong nyalakan lampu itu. Maka secara bahasa orang tersebut memahami bahwa saya memerintahkannya untuk menyalakan lampu itu. Nah demikian pun bahasa program. Tetapi bedanya kalau bahasa manusia itu kita berkomunikasi secara lisan antar manusia. Juga bisa berkomunikasi secara tulisan ya. Misalkan melalui surat menyurat, WhatsApp, SMS dan lain sebagainya. Tetapi untuk bahasa program, nah, itu kita hanya bisa berkomunikasi secara tulisan. Jadi kita menuliskan sesuatu untuk kita memerintahkan komputer. Nah, sementara kalau bahasa manusia kita
menulis sesuatu atau kita mengucapkan sesuatu untuk kita memerintahkan sesama manusia, karena sesama manusia akan memahami bahasa yang sehari-hari kita gunakan, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa daerah-daerah lain, misalkan seperti itu ya. Nah, demikian bahasa komputer atau bahasa program itu pun juga ada beberapa jenis bahasa, diantaranya misalkan HTML, nah kemudian CSS, JavaScript, PHP. Nah, di dalam JavaScript sendiri itu ada jQuery. Nah, kemudian untuk berkomunikasi dalam hal software ya, atau perangkat lunak. Tapi ada juga yang untuk bahasa program yang berkomunikasi untuk memerintahkan hardware atau perangkat keras, misalkan seperti C++. Kita bisa memerintahkan perangkat keras atau hardware untuk melakukan sesuatu. Jadi pada prinsipnya, kalau misalnya kita orang Indonesia yang kita awam dengan bahasa Inggris, nah pada saat kita memulai untuk belajar bahasa Inggris, pasti kita mengalami kesulitan. Nah, demikian pula pada saat kita belum tahu tentang bahasa program, kita memulai sama seperti kita bahasa Inggris. Jadi pada saat nantinya kita sudah bisa berkomunikasi, misalnya kita pada akhirnya menguasai bahasa Inggris, kita berkomunikasi dengan orang asing yang menggunakan bahasa Inggris juga. Nah, maka mereka akan paham apa yang kita ucapkan dan kita juga merasa mudah dalam berkomunikasi. Begitu pula bahasa program. Jika kita sudah memahami, oh bahasa program, kalau misalnya saya perintahkan ini menggunakan bahasa program, maka si komputer akan melakukan seperti apa yang kita perintahkan. Jadi kurang lebih gambaran dasarnya tuh seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan ya, di sini saya akan berikan gambarannya bagaimana kita berkomunikasi dengan komputer. Nah, di layar video ini saya akan tampilkan sebuah tampilan tampilan web, tapi di sini masih kosong ya, blank ya. Kemudian di bawahnya ini editor codingan ya, untuk kita mengetik bahasa program di sini. Jadi teman-teman perhatikan, misalkan di sini saya ketik H1, kemudian di dalam elemen H1 ini saya ketik hello world. Nah, kemudian saya save. Di sini kalau saya refresh, maka akan muncul tulisan hello world. Artinya apa? Di sini saya memerintahkan si komputer, tolong tampilkan tulisan hello world dengan ukuran H1. Nah, maka si komputer ini dia memahami apa yang saya perintahkan, sehingga dia menjalankan apa yang saya perintahkan. Dia menampilkan tulisan hello world dengan ukuran H1. Misalnya di sini saya menggunakan H2. Saya tulis lagi hello world. Ini saya save, kemudian di sini saya refresh. Nah, si komputer ini dia memahami bahwa saya memerintahkannya untuk menampilkan tulisan hello world dengan ukuran H2. Selanjutnya misalkan H3. Nah, kemudian di sini saya refresh lagi. Nah, jadi si komputer ini dia memahami apa yang saya perintahkan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa misalkan saya minta tolong kepada seseorang, tolong nyalakan lampu itu. Pada saat saya berkomunikasi dengan dia menggunakan bahasa manusia, dia memahami bahwa oh dia diminta tolong untuk menyalakan lampu itu. Nah, sama demikian pada komputer, saya memerintahkannya, hey komputer, tolong kamu tampilkan tulisan hello world dengan ukuran tertentu. Nah, kemudian misalkan di bawah sini saya akan buatkan misalkan form, kemudian di sini saya buatkan input. Nah, misalkan seperti ini, saya refresh, maka si komputer paham bahwa saya memerintahkannya untuk membuat satu kolom form input. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Di sini saya sudah bisa berkomunikasi dengan komputer, sehingga yang perlu saya pelajari bahasa apa yang akan saya ketik sehingga menampilkan sesuatu yang saya inginkan. Jadi hanya seperti itu teman-teman. Ini adalah basic atau dasar untuk kita memahami
bahwa bagaimana kita berkomunikasi dengan si komputer. Nah, teman-teman, jika ada pertanyaan belajar coding itu susah nggak sih? Dapat kita simpulkan bahwa jika kita sudah memahami bahasa untuk kita memerintahkan, kita udah memahami bahasa program untuk kita memerintahkan si komputer melakukan sesuatu atau menampilkan sesuatu, maka jawabannya adalah mudah. Tetapi pada saat kita belum tahu bahasa program atau bahasa apa yang akan kita ketik untuk memerintahkan si komputer, maka jawabannya adalah susah. Sehingga kita kembali lagi pada ini tulisan yang ada di layar video ini. Anything worth having takes time. Jadi sesuatu yang berharga itu untuk kita mencapainya itu memang membutuhkan waktu. Jadi yang tadinya susah akan menjadi gampang pada saat kita udah melalui proses dengan waktu tertentu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita mau melihat sesuatu susah dan tidaknya tergantung bagaimana kita mau berjuang untuk belajar atau tidak. Berikut saya buatkan satu contoh lagi. Misalkan di sini saya akan buatkan backgroundnya. Nah, misalkan saya menggunakan CSS. Nah, teman-teman perhatikan ya, kalau yang di sini yang tadi saya ketik ini adalah bahasa HTML. Nah, sekarang saya akan menggunakan bahasa CSS. Misalkan di sini saya buatkan satu perintah dalam bahasa CSS untuk mewarnai tulisan ya. Misalkan yang pertama saya bikin dulu background tulisannya ya. Jadi misalkan H1, kemudian saya buatkan backgroundnya misalnya merah ya, jadi red. Nah, kalau di sini saya save dan kemudian saya refresh, nah maka di sini backgroundnya merah. Kemudian tulisannya saya mau ganti warna putih. Di sini saya tinggal buatkan color. Jadi putih itu bisa white. Nah, misalnya saya save, kemudian saya refresh, dia berubah jadi putih. Jadi juga bisa menggunakan kode warna. Kalau putih itu misalkan pagar F 3 kali ya. Ini saya save. Nah, itu juga sama ya, putih ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini ada dua bahasa yang saya gunakan. Yang pertama ini adalah HTML, yang kedua ini adalah CSS. Nah, misalkan yang H2, saya buatkan lagi misalkan background color. Sebentar, ini ada yang salah. Oh ya, saya harus buatkan dulu H2. Kemudian background colornya misalkan hijau ya. Nah, di sini mau yang hijau ini bisa, yang hijau ini bisa, salah satunya misalkan ya. Kemudian saya save, di sini saya refresh. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya saya mau ganti tulisannya putih juga, tinggal saya buat colornya. Color (2) koma. Nah, di sini misalkan pagar. Nah, ini saya putih juga ya. Jadi save, kemudian saya refresh. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pada saat kita sudah memahami bahasa program untuk berkomunikasi dengan komputer, maka kita akan bisa memerintah si komputer untuk melakukan apa yang kita inginkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya harapkan dapat menjadi suatu gambaran untuk membangun mindset teman-teman bahwa oh iya, bagaimana saya saat ini saya sudah paham bahwa cara berkomunikasi dengan bahasa komputer itu seperti apa. Oke teman-teman, saya akhiri dulu video kali ini. Kita jumpa lagi pada video-video berikutnya. Sampai jumpa.